Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alino Pratama, Stambuk A 12123-180. Di video ini, saya akan membahas tugas final mapping saya, yaitu mata kuliah profesi kependidikan. Baik, langsung saja. Berikut adalah mapping saya. Yang pertama, profesi guru. Profesi guru adalah peran penting dalam pendidikan yang mencakup tugas mendidik, memotivasi, dan membimbing siswa. Dengan keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalitas seorang guru. Baik, yang kedua ada komponen sistem pendidikan guru profesional, yaitu mencakup beberapa elemen penting yang saling terkait. Elemen-elemen tersebut meliputi kompetensi guru, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu termasuk dalam kompetensi guru. Kemudian, kurikulum dan silabus pendidikan guru. Proses pembelajaran dan pelatihan, evaluasi dan asesmen. Evaluasi dan asesmen, pengembangan profesionalisme berkelanjutan, lingkungan dan infrastruktur pendidikan, serta kebijakan dan regulasi pendidikan yang didukung oleh sumber daya manusia dan material yang memadai. Kemudian, model pre-service guru mencakup program pendidikan formal, magang di sekolah, dan sertifikasi alternatif yang dirancang untuk memastikan calon guru memiliki keterampilan dasar sebelum mengajar. Kemudian selanjutnya ada model in-service pendidikan guru, yaitu merupakan program pengembangan profesionalisme guru yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kualitas guru yang sudah bertugas. Model ini meliputi pelatihan, workshop, seminar, dan pendampingan. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesionalisme guru. Model ini juga mencakup evaluasi dan refleksi diri untuk memantau perkembangan guru, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai standar kompetensi guru profesional. Kemudian, masalah dalam profesi guru, yaitu meliputi kurangnya fasilitas, beban kerja yang tinggi, keterbatasan pelatihan, dan isu kesejahteraan yang dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Selanjutnya, pengembangan profesi guru. Ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan program peningkatan kompetensi untuk membantu guru mengadopsi metode pembelajaran inovatif dan menghadapi tantangan pendidikan modern. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mapping bagian atas, yaitu jurnal saya. Jurnal yang saya pilih berjudul The In-Service Training in Improving Teachers' Performance in Learning Process. Jadi, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan sekolah atau PTS yang dilakukan secara siklus, meliputi persiapan tindakan, pelaksanaan tindakan, pemantauan dan evaluasi serta refleksi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian prestasi siswa, dan tindak lanjut hasil pembelajaran melalui program in-service training. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari siklus 1 ke siklus 2. Rata-rata kinerja guru meningkat dari 69,75 menjadi 86,62 dengan peningkatan yang konsisten pada semua aspek yang dievaluasi. Hal ini membuktikan bahwa metode in-service training efektif untuk meningkatkan kinerja guru. Kemudian kita akan masuk ke bagian kiri mapping saya, yaitu perbandingan profesi guru di Indonesia dan di Jepang. Saya mengambil tiga aspek dari perbandingan ini,
yaitu aspek yang pertama, pendidikan dan pelatihan guru. Kemudian yang kedua, beban kerja dan tanggung jawab guru. Dan yang ketiga, status sosial dan penghargaan untuk profesi guru. Langsung saja di aspek yang pertama, pendidikan dan pelatihan guru. Kalau di Indonesia lebih fokus pada program pendidikan formal seperti pendidikan guru di universitas dengan beberapa pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi. Di Jepang, pelatihan guru lebih intensif dan mencakup program magang yang ketat dengan standar kelulusan yang tinggi untuk memastikan kualitas pengajaran yang optimal. Aspek yang kedua, beban kerja dan tanggung jawab guru di Indonesia cenderung lebih fokus pada tugas administratif dan pengajaran di kelas. Seringkali dengan dukungan fasilitas yang terbatas. Sementara itu, guru di Jepang memiliki beban kerja yang lebih berat, termasuk keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan moral siswa, dan partisipasi dalam komunitas sekolah, tetapi didukung dengan sistem kerja yang terorganisir. Kemudian yang ketiga, status sosial dan penghargaan untuk profesi guru di Indonesia masih beragam, dengan apresiasi yang cenderung lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Sedangkan di Jepang, guru dipandang sebagai profesi yang sangat dihormati dan mendapatkan penghargaan tinggi, baik dalam bentuk sosial maupun finansial, yang menjadikan profesi guru di Jepang itu sangat bergengsi di masyarakat. Kemudian, di Jepang itu tidak ada program PPG atau pendidikan profesi guru seperti di Indonesia yang ada seperti di Indonesia, karena sistem pendidikan guru di sana di Jepang itu mencakup persiapan profesional sejak masa kuliah. Pendidikan calon guru dirancang komprehensif melalui kombinasi teori, praktik, dan evaluasi yang ketat. Kemudian ada 4 aspek guru di Jepang yang mungkin bisa menggantikan program PPG yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan guru di universitas. Calon guru harus menyelesaikan program pendidikan di universitas untuk menawarkan mata kuliah khusus untuk mendapatkan lisensi mengajar. Kurikulumnya mencakup teori pendidikan, pedagogik, psikologi, dan mata pelajaran yang akan diajarkan. Aspek kedua, lisensi mengajar atau teaching license. Setelah menyelesaikan pendidikan, calon guru harus mendapatkan lisensi mengajar. Ada beberapa tingkat lisensi, misalnya lisensi standar, pertama, atau khusus, yang tergantung pada jenjang pendidikan yang diambil. Proses ini diatur secara ketat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pelatihan praktis di sekolah atau teaching praktikum. Bagian penting dari pendidikan guru adalah pelatihan praktis di sekolah. Calon guru wajib menjalani program magang di sekolah, biasanya selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, untuk memahami situasi kelas secara langsung dan mempraktikkan metode pengajaran. Kemudian, masa percobaan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Guru baru menjalani masa percobaan selama 1 tahun di sekolah. Dalam masa ini, mereka didampingi oleh mentor untuk memastikan kelayakan mereka sebagai pendidik. Selain itu, pengembangan profesional berkelanjutan sangat ditekankan dengan pelatihan rutin dan program peningkatan kompetensi sepanjang karir mereka. Kemudian, kenapa profesi guru di Jepang lebih baik dibanding Indonesia? Profesi guru di Jepang lebih berkembang dibandingkan Indonesia karena beberapa alasan. Jepang memiliki standar pendidikan guru yang tinggi dengan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesionalisme. Guru-guru di Jepang mendapatkan gaji kompetitif, jaminan sosial, lingkungan kerja yang nyaman, dan waktu kinerja yang efektif. Mereka juga mendapatkan pengakuan sosial, penghargaan, insentif, serta kesempatan pengembangan karir. Pemerintah Jepang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dengan anggaran memadai dan kebijakan pendidikan efektif. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki kesenjangan kualitas pendidikan, ketersediaan sumber daya, dan kebijakan pendidikan yang belum efektif. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai mapping saya. Saya
Harap dengan penjelasan ini penonton yang menonton video saya ini bisa paham mengenai poin-poin yang ada pada mapping saya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.